Begini Pak Anies, di dalam hidup kita di dunia ini kan kita merasakan suka dan dukanya juga. Dan banyak sekali kejadian-kejadian traumatis yang mengakibatkan luka batin mendalam. Menurut Pak Anies, bagaimana cara yang tepat untuk kita merecovery kejadian-kejadian tersebut? Saya ini bukan psikolog masalahnya itu. Oke. Tapi kalau kita mau mencari inspirasi, baik dari ajaran agama atau cerita kehidupan secara umum, saya bisa mengatakan begini ya. Kan yang namanya peristiwa-peristiwa kehidupan itu, sebagian besarnya tidak ada dalam kendali kita. Iya kan? Anda tidak menentukan di mana Anda lahir. Iya kan? Anda tidak menentukan siapa orang tua Anda. Iya kan? Iya. Dua hal ini saja, ini punya dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita secara keseluruhan kan. Lahir sebagai anak orang kaya kan beda dengan lahir sebagai anak orang miskin. Iya kan? Lahir di negara maju dengan lahir di negara terbelakang kan mempengaruhi nasib kita. Tapi hal-hal itu semuanya tidak ada dalam kendali kita gitu loh. Saya ingin mengatakan dengan ini bahwa kita mesti melihat dulu gitu loh, bahwa dalam kehidupan kita ini kita sepertinya mendapatkan kebebasan dalam melakukan tindakan yang kita mau, tapi pada dasarnya lebih banyak keterbatasannya. Dan itu sebabnya kenapa agama membawa kita ke dalam satu rukun iman, yaitu percaya kepada takdir baik dan buruk. Jadi percaya kepada takdir baik dan buruk itu maksudnya adalah bahwa ruang kehidupan kita ini dipenuhi dengan peristiwa yang sebagian besarnya tidak ada dalam kendali kita. Oleh karena itu, kadang-kadang sumber kesedihan kita, begitu juga sumber kegembiraan kita, sebagiannya tidak berasal dari tindakan kita sendiri. Iya kan? Misalnya yang membuat kita sedih adalah kematian orang yang kita cintai. Itu kan tidak ada dalam kendali kita. Gitu. Iya kan? Tapi pasti berdampak kepada kita. Mungkin juga yang membuat kita sedih adalah kesalahan-kesalahan atau akumulasi kesalahan yang pernah kita lakukan. Iya kan? Lalu kita sesali. Iya kan? Atau kesalahan yang berakibat kejadian-kejadian fatal dalam kehidupan kita lalu kita sesali. Nah, di sini saya belajar selalu mendapatkan satu inspirasi dari peristiwa Isra Mi'raj itu. Nabi Muhammad SAW itu kan dibawa dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke langit dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan setelah menghadapi dua kematian yang sangat mengguncang hati beliau, yaitu kematian pamannya Abu Thalib yang merupakan sumber dukungan security dan politiknya. Lalu kematian istri beliau yang sangat beliau cintai yaitu Khadijah yang merupakan sumber dukungan emosional dan juga finansial. Sehingga para sejarawan menyebut tahun itu sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Jadi ada saat di mana Nabi juga merasa sedih dan tidak lumpuh tapi merasakan ketidakberdayaan yang luar biasa. Iya kan? Di saat begitulah beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang sekarang ini kalau ditempuh dengan pesawat kira-kira itu kan 2 jam. Tapi itu kan ditempuh dalam satu kali perjalanan sekaligus selalu naik ke langit. Iya kan? Itu kan menghilangkan jarak, waktu dan ruang sekaligus. Iya kan? Tapi perintah apa yang diterima oleh beliau di situ? Salat. Jadi kalau kita menghadapi trauma seperti itu, bawa semua itu ke dalam sholat. Makanya Rasulullah SAW itu kalau lagi susah, lagi berat bebannya, beliau mengatakan, Arihna ya Bilal bis sholat. Wahai Bilal, tenangkan jiwa kami dengan sholat. Semuanya dibawa ke dalam sholat. Kalau kita lagi bingung, ada sholat istikharah, kita bawa ke dalam sholat.
kita sedang tidak berdaya, bawa semuanya ke dalam sholat. Ini tidak berarti saya menafikan banyak, misalnya kalau misalnya traumanya terlalu dalam ya, luka batinnya terlalu dalam, lalu punya dampak psikologis yang terlalu berat, misalnya sampai kepada depresi atau yang lebih dari itu lagi, tentu para psikolog juga punya jalannya, gitu ya. Tapi saya mau membawa masalah ini ke dalam akar masalah yang lebih mendalam, dan agama tidak menafikan bahwa kita berhubungan meminta tolong kepada para psikolog itu seperti kalau kita sakit pada umumnya. Para psikolog juga bisa membantu kita kan, psikiater bisa membantu kita. Itu tidak ada masalah di situ. Tetapi pada akhirnya yang kita perlukan di dalam hidup kita itu adalah sumber sandaran. Waktu kita lemah tidak berdaya, di mana kita bertumbuh. Makanya Rasulullah SAW mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah tangga naik manusia mukmin ke langit. Bawa semuanya ke dalam salat. Dan kita akan menemukan perbedaan. Dan dengan begitu kita menemukan makna yang paling dalam dari salat adalah hubungan yang sangat individual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.